Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiba Haryani Siregar, NIM 2240400062 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan unsur pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pendapatan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada pasal 1 angka 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Andus Rahman Suimitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang atau bukan barang. Yang kedua itu berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan dan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang keempat itu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran, yang dimana fungsi anggaran ini adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua adalah fungsi mengatur, yang dimana fungsi mengatur ini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya itu seperti pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Yang ketiga itu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dua dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat itu adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meninggalkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama itu pemungutan pajak harus adil. Yang pertama itu pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Yang kedua itu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 2 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat itu pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial sesuai fungsi budgetir. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang kelima itulah sistem pemungutan pajak yang harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Contohnya itu bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. Yang kedua, tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%. Yang ketiga adalah pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan atau PPH yang berlaku bagi badan maupun perseorangan atau orang pribadi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain yang pertama adalah teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua itulah teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga itu adalah teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang yang harus sama bertanya. Yang ketiga adalah teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama unsur objek dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai satu kewajiban. Yang kelima, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Selanjutnya di sini saya akan membahas kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Andes Rahmat Suemitro, SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum berikut. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Andes Rahmat Suemitro, SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum berikut. Yang pertama itu hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu hukum tata negara, kedua hukum tata usaha, yang ketiga hukum pajak, dan yang terakhir itu adalah hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hukum pajak material dan hukum pajak formal.
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yakni itu hukum pajak material. Selanjutnya di sini saya akan membahas hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yakni yang pertama itu hukum pajak material, membuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, beberapa besar pajak yang dikenakan, tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya itu Undang-Undang Pajak Penghasilan.